Apa itu perkembangan sosial emosional? Menurut Suci Ningsih, perkembangan sosial emosional merupakan suatu proses perkembangan anak melalui kemampuan yang dimiliki untuk menyesuaikan diri dan mampu berinteraksi terhadap dunia sosial yang lebih luas. Artinya, perkembangan sosial emosional ini adalah sebuah proses di mana anak bisa memahami dan mengolah emosi untuk mencapai kepribadian anak yang dibangun oleh lingkungannya dan diberikan juga untuk lingkungannya. Ada beberapa faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan sosial pada anak. Yang pertama yaitu keluarga. Keluarga merupakan lingkungan pertama yang memberikan pengaruh terhadap berbagai aspek perkembangan anak, termasuk perkembangan sosialnya. Kondisi dan tata cara kehidupan keluarga merupakan lingkungan yang kondusif bagi sosial anak. Yang kedua yaitu faktor kematangan. Bersosialisasi memerlukan kematangan fisik dan psikis untuk mempertimbangkan dalam proses sosial, memberi dan menerima pendapat orang lain, memerlukan kematangan intelektual dan emosional. Yang ketiga yaitu status sosial ekonomi. Kehidupan sosial banyak dipengaruhi oleh kondisi atau status kehidupan keluarga dalam lingkungan masyarakat. Yang keempat yaitu pendidikan. Pendidikan merupakan proses sosialisasi anak yang terarah. Pendidikan dalam arti luas harus diartikan bahwa perkembangan anak dipengaruhi oleh kehidupan keluarga, masyarakat, dan kelembagaan. Yang kelima, kepastian mental. Kemampuan berpikir mempengaruhi banyak hal, seperti kemampuan belajar, memecahkan masalah, dan berbahasa. Anak yang berkemampuan intelektual tinggi akan berkemampuan bahasa secara baik. Ketika anak mulai memasuki sekolah dasar, emosi yang dimiliki anak akan berkembang sesuai usianya. Dari kelas 1 sampai kelas 6, anak ini akan memiliki emosi yang berbeda-beda, seperti yang akan kita bahas di materi selanjutnya. Dimulai dari perkembangan sosial emosional anak kelas 1 SD dalam rentan usia 6 sampai 7 tahun. Pada usia ini, rasa kemandirian anak semakin meningkat di awal sekolah. Tapi lebih dari itu, mereka lebih membutuhkan perhatian dan persetujuan dari orang tua. Di kelas 1 ini, anak cenderung mengikuti yang mereka lihat dan menuruti yang diperintahkan oleh gurunya. Emosi pada anak kelas 1 SD dapat dipengaruhi oleh berbagai hal di luar kendalinya ataupun hubungan pertemanannya. Orang tua harus bisa memantau perkembangan sosial emosi anak di usia ini, karena usia 6-7 tahun yaitu awal terbentuknya kepribadian anak, di mana anak ini mulai beradaptasi dengan lingkungan sekolahnya, bertemu banyak orang di sekolah, bersosialisasi dengan teman, dan sebagainya. Di akhir kelas 1 SD, ada berbagai tonggak perkembangan sosial emosional anak yang umumnya sudah dicapai, seperti yang pertama, mudah bertengkar dan baikan dengan teman, juga mulai sering berkomentar dengan temannya. Yang kedua, mudah tersinggung perasaannya, tapi juga mulai bisa mengerti perasaan orang lain. Yang ketiga, selalu ingin menyenangkan orang lain dan selalu ingin menjadi nomor satu. Yang keempat, bisa membedakan salah dan benar, dan mulai mencari celah dalam aturan supaya bisa mendapatkan keinginannya. Yang kelima, tumbuh kesadaran akan pandangan orang lain terhadap dirinya. Yang keenam, mulai memahami perasaan malu. Ketujuh, anak mulai mempelajari kaidah dan aturan yang berlaku. Yang kedelapan, anak mempelajari konsep keadilan dan rahasia. Kesembilan, anak mulai mampu menjaga rahasia. Ini adalah keterampilan yang menuntut kemampuan untuk menyembunyikan informasi-informasi. Yang kesepuluh, anak juga mudah bertengkar dan baikan. Selanjutnya itu mengendalikan emosi anak kelas 1 SD di usia 6-7 tahun. Di usia ini, anak sudah mulai mengenal emosi. Seperti yang telah saya katakan, bahwa mereka bisa terpengaruhi oleh berbagai hal seperti lingkungan, media, dan yang lainnya. Caranya mengatasi masalahnya di usia ini akan berdampak hingga dewasa nanti. Maka ada beberapa cara agar anak bisa terkendalikan emosinya. Seperti yang pertama,
Biarkan anak gagal dan atasi kecewanya sendiri. Ini akan membuat anak menjadi lebih mandiri, tetapi perlu adanya juga pendamping dan nasihat dari orang tua yang menjadikan anak menjadi pribadi yang lebih baik. Yang kedua yaitu mengajarkan problem solving atau menemukan cara untuk memutuskan masalahnya dengan baik. Yang ketiga yaitu membatasi penggunaan gadget. Ketika anak terlalu sering menggunakan gadget sehingga kecanduan, emosi yang dimiliki anak akan tidak stabil. Lalu yang keempat, mengajarkan cara berkomunikasi yang baik. Yang terakhir yaitu mengajarkan rasa hormat, sopan, serta santun. Lalu, bagaimana dengan perkembangan sosial emosi anak di usia 8 hingga 9 tahun? Anak usia 8 hingga 9 tahun umumnya merupakan siswa sekolah dasar kelas 2 hingga 3. Di usia ini, anak memiliki emosi yang bisa berubah dengan cepat. Anak usia 8 hingga 9 tahun juga memiliki sikap tidak sabaran yang seolah terlihat tidak mau menunggu. Di usia 8 hingga 9 tahun, anak sangat senang menjadi bagian dari suatu kelompok. Pada usia 8 hingga 9 tahun, anak semakin menyadari pandangan orang lain tentang dirinya, serta mulai suka berbagi rahasia dan candaan dengan temannya. Di usia ini, anak memiliki rasa empati yang kuat, serta memiliki rasa ingin terlibat dalam menjalankan tugas yang ada di dalam lingkungan keluarganya. Anak di usia ini juga sangat ingin diterima oleh teman sebayanya dan banyak mencoba berbagai kepribadian baru untuk tahu mana sih yang paling cocok. Perkembangan sosial emosional anak kelas 4 dan 5 di usia 10-11 tahun. Memasuki usia 10-11 tahun, anak-anak mengalami perkembangan emosional yang juga semakin menantang. Pasalnya, seiring dengan perkembangan fisik yang dialami anak sebagai tanda awal pubertas, anak juga akan mengalami tanda emosional. Selanjutnya, anak usia 10 tahun biasanya mengalami perubahan emosional. Yang pertama, mengagumi. Mengagumi apa yang dilakukan oleh orang dewasa dan menirunya. Yang kedua, mempertanyakan. Mempertanyakan apapun aturan yang berlaku untuknya. Yang ketiga, menerima prinsip yang dimiliki oleh orang tua atau yang berlaku di keluarga. Yang keempat, mengontrol. Mengontrol perasaan yang dimiliki, baik amarah maupun rasa sedih. Selanjutnya, perkembangan sosial emosional lain yang ditunjukkan anak di akhir kelas 5 SD. Yang pertama, lebih bisa mengendalikan emosi, tetapi masih sering mengalami mood swing dan rasa tidak percaya diri. Yang kedua, mulai pandai mengatasi konflik dan bernegosiasi. Yang ketiga, mulai mengetes sejauh mana mereka bisa mengubah batasan dan aturan yang sudah ada. Yang keempat, mulai banyak mengambil keputusan untuk dirinya sendiri. Yang kelima, memiliki hubungan pertemanan yang lebih kompleks dan kuat. Yang keenam, lebih banyak aktif di kegiatan dengan teman dibanding dengan keluarganya. Yang ketujuh, anak dapat mengatur ekspresi emosi dalam situasi sosial dan dapat berespon terhadap stres emosional yang terjadi pada orang lain. Yang ke-8, anak belajar apa yang membuat dirinya sedih, marah, atau takut, sehingga belajar beradaptasi agar emosi tersebut dapat dikontrol. Yang ke-9, anak mampu menyembunyikan dan mengungkapkan emosinya, serta mampu merespon emosi dari orang lain. Yang ke-10, anak mampu mengetahui apa saja yang membuat dirinya merasa sedih, takut, dan marah sehingga anak mampu beradaptasi dengan emosinya dan lingkungannya.
dan pengaruh teman pun semakin kuat, sehingga anak perlu terus didampingi dan dipantau kondisi sosial emosionalnya. Dan lingkungan yang berbeda.